Baiklah, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di sesi 5, yaitu teknik dokumentasi dan penyusunan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum mulai kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan hati dan pikirannya, disampaikan harapan dan impiannya, dimampukan menyelesaikan kuliah tepat waktu, selalu diberikan kesehatan beserta keluarga, rezeki yang berkah dan melimpah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Sesi kita di bagian teknik dokumentasi dan penyusunan sistem informasi akuntansi. Kalau kita apa namanya? Kalau kita mengulas ke sesi ini, kita lihat dulu nih, apa sih tujuan dari pembelajaran ini supaya ada apa ya, bisa klik gitu ya, apa yang dipelajari dengan apa yang kira-kira memang diperlukan untuk mahasiswa. Outcome seperti apa yang diperlukan? Yang pertama, diharapkan mahasiswa siswa khususnya ini dapat memahami teknik dokumentasi sistem. Kemudian juga bisa membuat flowchart sederhana, walaupun saya yakin di mata kuliah yang lain mungkin seperti perancangan sistem informasi mungkin sudah dapat ya. Dan membedakan flowchart serta DFD, menyusun decision table, dan mendokumentasikan proses bisnis sederhana. Berikutnya adalah tentang teknik sistem audit dan sistem informasi. Kadang-kadang mungkin kita bingung, apa sih bedanya teknik sistem audit dan teknik sistem informasi? Nah, kalau kita analogikan, teknik SIA itu adalah berarti membangun sistemnya. Sedangkan teknik audit ini adalah mengecek bagaimana sistem tersebut berjalan. Misalnya, ketika flowchart dipakai programmer untuk membangun aplikasi, maka auditor itu akan mengecek bagaimana pengendalian dalam aplikasi yang dibangun tersebut. Jadi, teknik sistem adalah alat yang digunakan dalam menganalisis dan mendokumentasikan, kelihatan nggak, sistem dan subsistem yang berkaitan. Sedangkan audit itu adalah satu kegiatan pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme kontrol organisasi berfungsi dengan baik dan benar, dan untuk memastikan bahwa tidak diperlukan pengawasan atau kontrol tambahan. Nah, teknik SIA sendiri adalah merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan hubungan antar subsistem. Teknik-teknik tersebut umumnya bersifat grafikal. Teknik sistem penting bagi auditor intern dan ekstern dan juga para personal sistem dalam pengembangan sistem informasi. Teknik-teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukan pembuatan sistem baik secara intern bagi perusahaan maupun secara ekstern sebagai konsultan. Nah, tadi sudah disinggung ya, berarti teknik SIA ini membangun sistemnya, teknik audit itu untuk membantu mengecek pengendaliannya. Kemudian berikutnya adalah penggunaan teknik-teknik sistem dalam auditing. Yang pertama, evaluasi struktur pengendalian intern berupa kebijakan dan prosedur yang dibuat sebagai jaminan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Struktur pengendalian intern terdiri dari tiga elemen, yaitu pengawasan lingkungan, sistem akuntansi, dan pengawasan prosedur. Nah, teknik yang digunakan ini antara lain adalah flowchart analisis, flowchart dokumen, bagan distribusi formulir, kuesioner, dan metode matriks. Yang kedua adalah pengujian ketaatan.
Untuk dapat melakukan uji ketaatan, maka auditor harus memahami teknologi yang digunakan oleh suatu sistem informasi. Untuk dapat memahami sistem informasi tersebut, harus diketahui teknik sistem yang umum digunakan untuk mendokumentasikan satu sistem informasi, yaitu IPO, flowchart program, DFD, dan pengembangan serta tabel keputusan. Yang ketiga, dibutuhkan kertas kerja. Nah, kertas kerja atau worksheet ini adalah teknik sistem digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisis isi dari kertas kerja tersebut. Penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem. Proyek pengembangan sistem biasanya terdiri dari 3 fase, yaitu analisis sistem, desain sistem, dan implementasi. Personel pengembangan sistem mencakup analisis sistem, rancangan sistem, dan programmer. Implementasi sistem mencakup pengujian solusi sebelum implementasi, dokumentasi solusi, serta tinjauan terhadap sistem pada saat sistem mulai dioperasikan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi tadi ada 3 fase penting ya dalam SDLC, yaitu System Development Life Cycle ini ya. Mulai dari tahap planning, analisis, sampai desain, kemudian masuk ke development, testing, dan implementation. Nah, pada saat proses ini, 3 fase ini masuk ke dalam ranah SDLC. Kalau kita lihat dari gambaran tahap analisis ya. Yang pertama, misalnya kita ambil contoh lah. Dalam analisis ini misalnya adalah wawancara user. Tanggung jawab analisis mencakup pencarian fakta menggunakan teknik wawancara, kuesioner, review dokumen, dan observasi lainnya. Kemudian tahap desain. Desain sistem melibatkan penyusunan sistem secara lengkap dan utuh, sebagaimana seniman membutuhkan alat khusus untuk dapat menggambar. Desainer juga membutuhkan alat untuk membantu mendesain proses. Alat tersebut dapat berupa matriks input-output, flowchart sistem, dan diagram alur data. Sedangkan implementasi sistem merupakan penerapan desain yang telah dibuat. Aktivitas yang biasanya mencakup dalam implementasi adalah pemilihan dan pelatihan personel, pemasangan peralatan, komputer dan infrastruktur, mendesain sistem secara detail, penulisan dan pengujian program komputer. Pengujian sistem, pembuatan standar, dokumentasi, dan konversi file dari sistem lama ke sistem baru. Nah, jadi tahapan analisis ini kalau analisis pertama itu wawancara pendahuluan untuk mengenali apa sih kebutuhannya dari si user. Yang kedua adalah tahap desain, misalnya buat di FD. Kemudian tahap implementasi dengan coding system. Nah, kalau kita lihat tentang SDLC, apa sih itu tadi? SDLC itu adalah System Development Life Cycle. Jadi siklus hidup pengembangan sistem yang tahapannya secara sistematis untuk merancang, membuat, menguji, dan menggambarkan serta mengembangkan sistem informasi tersebut. Kalau kita analogikan SDLC ini seperti proses membangun rumah, tidak mungkin kan langsung dibangun begitu saja. Harus ada survei kebutuhan, desainnya mau seperti apa, pembangunannya bagaimana, pengecekannya seperti apa, dan penggunaannya untuk apa saja. Pengembangan sistem informasi juga begitu. Ada tujuan dari SDLC agar sistemnya terstruktur, tidak asal buat aplikasi, kebutuhan usernya sesuai, mengurangi kesalahan, dan mempermudah maintenance. Dari gambaran siklus SDLC tadi, kalau perancangan, berarti kan kita membuat perencanaan ya kan, di tahap planning awal. Berarti menentukan masalah apa sih yang terjadi di perusahaan tersebut, kenapa perlu pengembangan sistem baru atau perancangan sistem dari lama ke baru, tujuannya apa, biaya, waktu, dan kebutuhan awal. Nah, kemudian pada tahap analisis, misalnya, nah, kita akan menganalisis kebutuhan user, proses bisnisnya seperti apa, masalah sistem lamanya bagaimana, dan teknik yang digunakan bisa melalui wawancara, observasi, flowchart, CFD, dan dokumentasi lainnya. Kemudian pada tahap perancangan, ini mulai merancang database-nya, tampilannya seperti apa, alur sistemnya bagaimana, dan kemudian ke struktur program. Misalnya desain login, desain menu pembayaran, desain laporan. Jadi kan kalau siswa kan main dengan dashboard ya.
Dan dashboard itu ada isinya ya kan, coding-coding dan sebagainya. Kemudian implementasi. Programmer mulai membuat sistem, apakah itu coding website atau database-nya atau bahkan menghubungkan modul. Dan berikutnya pada tahap pengujian, tahap ini adalah untuk mengetes apakah ada bug, ada error atau ada fitur lain yang tidak berjalan. Misalnya loginnya gagal, upload bukti pembayaran gagal atau cetak laporan tidak berhasil. Nah, berarti kan harus tahu langkah-langkah eh, berikutnya sehingga kegagalan itu bisa diatasi. Kemudian maintenance. Nah, sistem sudah digunakan tapi tetap diperbaiki dan dikembangkan karena kan ada mungkin pada saat proses berjalan ada hal-hal yang eh, bisa diperingkas lagi atau mungkin fixing bug yang tadi mungkin belum terpanggil tiba-tiba pada saat dioperasionalkan terpanggil. Misalnya dengan update fitur, perbaikan error, atau bahkan backup data. Nah, flowchart di FD Decision Table nanti yang akan kita gunakan dalam teknik dokumentasi ini masuk dalam tahap SDLC. Oke, baik, kita lanjut ya. Walaupun nanti dalam apa sistem informasi itu beberapa model SDLC mungkin sudah pernah kalian pelajari. Ada minimal setidaknya kalian tahulah yang model waterfall ya kan, yang turun itu ke bawah seperti tangga, analisis, desain, coding, testing itu seperti itu model-model dari SDLC. Kemudian ada Agile, pengembangan bertahap dan fleksibel. Ada juga tools lain seperti Jira, itu kan untuk manajemen proyek, Trello, GitHub, kolaborasi coding, Draw.io buat flowchart dan ERD. Nah, kalau kita mau buat aplikasi, bisa langsung coding nggak sih? Pasti nggak dong, ya kan? Kita harus masuk ke tahap SDLC dulu, tahapan sistematis untuk buat sistemnya. Nah, berikutnya kita masuk ke dokumentasi sistem informasi. Dokumentasi sistem adalah proses pencatatan dan penggambaran yang di dalamnya mencakup alur proses, data, dokumen, dan aktivitas sistem informasi yang memiliki tujuan memudahkan pengembangan sistem, membantu maintenance, mempermudah audit menjadi panduan bagi pengguna dan mengurangi kesalahan komunikasi. Contoh dari dokumentasi itu adalah flowchart, DFD, IPO, HPO ya. IPO di sini bukan initial public offering atau perusahaan yang melantai di bursa, tapi nanti kita bahas ya. Ada IPO di sini berbeda ya ini khusus untuk sistem informasi. Kemudian dokumentasi ini ibarat peta. Kalau sistemnya tidak didokumentasikan, programmer berikutnya akan kesulitan memahami sistem, ya. Sehingga alurnya dari user ke sistem, database, dan jadi laporan. Ini harus didokumentasikan. Mengapa dokumentasi penting? Karena tanpa dokumentasi, sistem akan sulit dipahami, sulit diperbaiki, ketergantungan pada programmer tertentu, dan ini rawan kesalahan. Dan yang paling krusial itu, key personnya kalau satu orang sistem tuh nggak bisa dipegang oleh satu orang saja. Kebayang nggak sih kalau salah satu ini hanya bergantung pada satu orang key person. Kemudian programmer tersebut misalnya nih kalau perempuan cuti melahirkan atau kalau laki-laki misalnya harus menjaga istri yang melahirkan ambil cuti kan masa diganggu gitu kan atau ada hal-hal lain di luar dugaan ya. Nah, jadi nggak bisa bergantung pada satu orang lalu akhirnya stuck ya Kak. Nah, manfaat dokumentasi dengan dokumentasi sistem akan lebih terstruktur, mudah dikembangkan, mempermudah audit, mempercepat pelatihan user. Nah, kalau kita ambil eh, contoh ya kan, contohnya misalnya di sistem pembayaran kampus dibuat oleh programmer lama. Nah, masalahnya apa? Programmernya resign misalnya, tidak ada flowchart, tidak ada dokumentasi database, sistem sulit diperbaiki. Sehingga ini akan membuat masalah bagi eh,
operasional dan pengembangan sistem selanjutnya. Dokumentasi sangat penting agar sistem tetap bisa dipahami dan dikembangkan meskipun pembuat awalnya sudah tidak bekerja lagi. Jadi udah settle. Apa yang terjadi jika sebuah aplikasi dibuat tanpa dokumentasi? Ya kan? Untuk maintenance-nya aja sulit. Ya nggak? Bingung alur sistemnya bagaimana. Programmer baru akan kesulitan. Sehingga penting untuk dibuat supaya bisa terhindar hal-hal berikut seperti chaos sistem supaya sistemnya lebih terorganize. Oke, kita lanjutkan. Nah, teknik sistem apa sih yang disebut dengan flowchart? Flowchart adalah simbol diagram yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sebuah sistem. Flowchart merupakan teknik sistem yang sangat umum. Nah, ini ada simbol-simbol dasar dari flowchart. Ada input atau output ya, modelnya seperti ini ya, seperti jajaran genjang, kemudian ada proses persegi panjang, ada flow line dan annotation. Annotation ini adalah catatan atau penjelasan aktivitas ya. Jadi annotation ini adalah elemen tambahan yang berfungsi memberikan penjelasan atau keterangan lebih rinci mengenai satu langkah atau proses dalam diagram alir. Fungsi dari annotation sendiri adalah menambahkan detail atau catatan, menjelaskan tujuan atau asumsi, dan memberikan panduan ekstra. Misalnya contoh validasi data dalam sebuah proses tersebut. Kemudian berikutnya model seperti ini adalah kartu punch, ya kan? Ada kartu punch, kemudian ada pita punch, penyimpanan online, pita magnetik, disk magnetik. Nah, untuk dokumen bentuknya seperti ini, hubungan komunikasi, masukkan manual, berarti lambang simbolnya seperti ini, tampilan seperti ini, penyimpanan offline, nah seperti ini, ya, segitiga terbalik. Kemudian keputusan seperti belah ketupat ya, proses terdefinisi ada apa seperti box ya, seperti bracket, apa sih namanya, seperti tas jinjing, persiapan ini apa namanya ya, seperti heksagonal ya, kemudian operasi manual itu seperti trapesium ya. Pembantu operasional persis seperti persegi panjang, arsip tetap itu segitiga terbalik, arsip pembantu itu segitiga sama kaki, ya kan? Sementara ini sepertinya di slide-nya ini ya, apa tuh namanya? Terpotong. Sementara sortir ini masih dalam proses sortiran. Jadi segitiga terbalik dengan segitiga sama kakinya berhadapan. Ini juga maknanya untuk arsip tetap dan arsip sementara itu nanti juga masuk di bagian sambungan halaman berikutnya. Misalnya flowchart tersebut terlalu panjang. Nah, kemudian yang elips ini adalah penghubung. Kemudian penghubung lain untuk halaman lain, misalnya flowchartnya panjang, masih bersambung ke halaman berikutnya. Terminal itu dilambangkan seperti ini ya, seperti persegi empat tapi tumpul, kemudian pita transmisi, dan ada model paralel. Nah, makna dari mode paralel dalam flowchart ini adalah untuk eksekusi bersamaan, untuk independensi proses dan sinkronisasi atau gabungan hasil. Nah, contohnya misalnya pembersihan data versus analisis data sementara. Jadi ada data yang dihapus, tapi ada data yang masih juga apa digunakan. Jadi ini paralel bersamaan prosesnya. Sedang menghapus iya, tapi sedang memproses atau mengupdate juga iya. Parallel mode menunjukkan bahwa dua atau lebih proses dapat berjalan secara bersamaan atau bersifat independen satu sama lain. Mode paralel umumnya digunakan dalam sistem dan atau proses yang dapat melakukan beberapa tugas secara simultan tanpa harus menunggu tugas sebelumnya selesai. Oke. Kemudian kita lanjut simbol-simbol ini ya. Ini ada dokumen, dokumen rangkap. Jadi dokumen misalnya seperti surat jalan harus dibawa juga oleh drivernya, harus juga masuk ke gudang, juga ada di bagian apa apa sih itu namanya kalau bagian pengiriman itu kan suka ada terminal
keluar mobilnya ya. Jadi ini nanti ditembuskan ke bagian-bagian terkait. Kemudian input output, jurnal atau buku besar, tampilan, pemasukan data online, terminal CRT, komponen pribadi atau komputer pribadi seperti PC, kemudian pemrosesan komputer, kegiatan manual, kegiatan campuran, kegiatan pemasukan data offline, disk bermagnet, pita bermagnet ini sama ya sepertinya kurang lebih sama yang tadi. Disket bermagnet, penyimpanan online dan arsip. Ini adalah arus dokumen atau pemrosesan. Nah, kalau panahnya titik-titik berarti arus data atau informasi. Dan kalau zigzag berarti menggambarkan hubungan komunikasi. Nah, untuk lingkaran ini penghubung dalam sebuah halaman dan penghubung pada halaman yang berbeda itu modelnya seperti yang di bawah ini ya. Nah, arus barang kalau misalnya ada barang yang dibawa ke pelanggan atau dari tempat persediaan dimasukkan ke gudang atau ke bagian logistik lainnya, lambangnya seperti chart ini ya, keranjang, seperti gerobak maksudnya. Kemudian ada terminal, keputusan, dan anotasi. Tadi sudah disinggung saja. Nah, simbol yang digunakan dalam flowchart ini merepresentasikan fungsi suatu informasi atau tipe sistem. Urutan norma dari aliran adalah dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Ada open arrowheads should be used on reverse direction flow lines. Jadi, eh, arahnya itu dimulai dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Nah, ini untuk yang normal direction. Nah, ini kalau ini yang alur kebalikannya. Misalnya ada invoice, di review, dan di approve. Nah, sedangkan yang alur kebalikan ini dari invoice, review, approve, dan approve invoice. Ini kalau misalnya, apa ya, misalnya ini invoice masuk, yang ini ada invoice keluar. Kemudian untuk stores, misalnya ada permintaan, ya kan? Nah, ini pindah halaman ke bagian purchasing. Ini dokumen yang dibawa masih di dokumen manual ya. Kalau simbol seperti ini berarti dokumen yang manual. Arus dua arah ditujukan dengan arah panah. Nah, misalnya di sini ada permintaan dari vendor. Nah, tapi juga ada purchase order. Nah, ini siapkan order pembelian dan mutakhirkan arsip pemasok. Ini ada arah yang ditujukan dengan ada dua arah ya dengan dua panahnya. Ini adalah arus data dan informasi. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, selanjutnya adalah DFD. Kelihatan nggak? Satu bagian yang memberikan gambaran mengenai arus data dalam satu sistem atau organisasi digunakan terutama sebagai alat untuk mengevaluasi sistem yang sudah ada dan perencanaan pembuatan sistem baru. Dan ini lebih bersifat penggambaran secara logis dari suatu sistem. Elemen dalam satu DFD ini adalah proses transformasi digambarkan berbentuk lingkaran. Arus data digambarkan berupa anak panah yang masuk atau keluar dari satu proses transformasi. Penyimpanan data digambarkan berupa kotak persegi panjang tanpa tutup di sebelah kanannya. Data sumber dan data tujuan digambarkan berupa kotak 4 persegi panjang. Diagram aliran data atau data flow diagram berbeda dari bagian arus atau flowchart dalam beberapa hal, meskipun masing-masing menggunakan simbol untuk menyatakan proses. Namun DFD tidak menunjukkan urutan proses, jadi DFD mungkin menunjukkan beberapa proses yang beroperasi secara paralel. Nah, berikutnya adalah bagian IPO dan HIPO. Bagian IPO ini adalah bagian yang menggambarkan suatu sistem dalam skala umum, artinya tidak rinci, sehingga dapat digunakan untuk melihat atau menganalisa suatu sistem secara utuh. Sedangkan HIPO ini adalah bagian yang mewakili sistem dengan bertambahnya tingkatan rincian. Jadi tingkat rinciannya tergantung dari kebutuhan pemakai. Nah, contohnya misalnya ketika ada input IPO, pesanan, proses kita analogikan restoran ya, prosesnya itu berarti kalau restoran ada pesanan, input prosesnya berarti memasak. Outputnya adalah makanan. Lalu HPO itu apa? Berarti HPO ini adalah memecah proses besar menjadi subproses. Nah, kita lihat di sini, IPO dan HPO chart digunakan sebagai sumber
sebagai gambar utama dalam pengembangan sistem. Pada hampir semua level, analisis hanya hubungan dasar IPO dalam sistem yang diperhatikan. Detail proses tambahan disediakan oleh HPO atau hierarchy plus input process output. Nah, kita lihat contoh di sini misalnya sistem penggajian. Inputnya adalah catatan penggajian pekerjaan, arsip asli penggajian, prosesnya adalah akumulasi jam kerja, hitung pembayaran gaji kotor. Outputnya adalah catatan pembayaran gaji kotor, arsip asli penggajian, dan hasil kesalahan hitung. Ini adalah model IPO-nya dalam sistem penggajian, penyiapan data, processing, dan penelaahan. Kemudian, atau diagram nol ya. Kemudian dalam HPO-nya ini turunannya, jadi turunan dari proses tersebut. Hitung gaji kotor dari proses tadi ya pada saat bagian processing, kemudian hitung gaji bersihnya. Kemudian diturunkan lagi dari hitung gaji kotor, turun lagi ke akumulasi jam kerja, tentukan tarif gaji yang tepat, dan komputasikan gaji kotor. Nah, selanjutnya adalah dokumentasi bagian jenis-jenis bagan alir. Sebuah sistem flowchart mengidentifikasi seluruh keseluruhan atau aliran yang luas dari sebuah sistem operasi. Fokus sistem flowchart lebih memperhatikan media dan fungsi proses daripada detail logis dari fungsi proses individu. Nah, ini ya gambar aliran dari flowchart, dokumen, menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian yang kedua sebagai bagan alir sistem. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, output sebuah sistem informasi akuntansi. Nah, kalau digambarkan tadi, ya kan, sebagai aliran dokumen, di sini terlihat adalah dokumen-dokumen yang mengalir antar bagian. Ini adalah dokumennya. Sedangkan alir sistem ini adalah bagaimana sebuah sistem mengalir. Nah, dari gambar fungsinya berbeda. Ini adalah arus komunikasi, jadi kalau sudah masuk sistem, simbol-simbolnya juga, dan ini adalah database, ya kan, penyimpanan, storage. Sudah terlihat ya, model flowchartnya berbeda. Kemudian, alir program. Bagian alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Nah, ini adalah bagian alir sistem, yang ini bagian alir program. Ketika proses itu dieksekusi, apakah kondisi tersebut iya atau tidak. Nah, kalau iya, maka lanjutkan eksekusinya. Kalau tidak, maka nanti balik lagi ke instruksi awal. Kemudian yang keempat adalah bagian konfigurasi. Bagian ini digunakan untuk menggambarkan konfigurasi perangkat keras sistem komputer, mulai dari proses bagaimana mulainya, kemudian memasukkan data order penjualan, lalu di sistem ini computerized ya. Nah, kemudian di sini ada apa namanya keputusan yang menentukan ini simbol untuk memilih keputusan atau memproses sebuah keputusan, apakah iya atau tidak. Kalau iya lanjut ke proses berikutnya dan seterusnya, ya kan sampai prosesnya selesai. Kemudian bagian struktur digunakan untuk merancang program komputer yang menggunakan pendekatan modul. Nah, di bagian konfigurasi komputer tadi ada disk magnetik, di pemrosesan utama masuk ke komputer personal. Ini kan ceritanya komputernya ya. Kemudian ini adalah arus dari komunikasi ini dari komputernya untuk nanti diolah. Kalau sudah maka bisa dicetak. Nah, perbedaan jenis flowchart ini ada tadi, ada dokumen, ada sistem, ada program, dan ada struktur. Nah, fokus dari aliran dokumen ini adalah untuk dokumennya, kalau sistem untuk proses sistemnya, program untuk logika program, struktur adalah untuk hubungan dari setiap modul. Jadi kalau flowchart itu fokusnya bagaimana proses tersebut berjalan, nah pada saat ketemu di FD bagaimana datanya bergerak, kemudian kalau kita ambil contoh untuk sistem login misalnya di FD, ini user akan kirim username atau password. Kemudian sistemnya akan memvalidasi ya kan apakah username atau passwordnya sudah sesuai dan database akan narik dari data user.
Ini contoh sederhana flowchart sistem login. Nah, kalau flowchart tadi kan di FD-nya ya. Kalau flowchart berarti usernya akan memasukkan username dan password. Sistemnya akan melakukan validasi login. Jika data benar, maka masuk ke dashboard. Tapi kalau datanya salah, maka akan muncul tampilan sun error. Gitu kan ya biasanya ya. Jadi flowchart itu fokus bagaimana proses berjalan. Karena flowchart akan menunjukkan urutan langkah, proses, dan keputusan dalam sistem. Sedangkan DFD akan fokus bagaimana data bergerak. Karena DFD menunjukkan data login, proses validasi, penyimpanan data, dan hasil data yang dikirim kembali ke user. Nah, kita lanjut ya. Kemudian dokumentasi sistem logic ke data flow diagram di terminal proses data search data flow. Ya kan kalau tadi misalnya di bagian data penggajian. Nah, ini Anonet ya. Tadi data penggajian dari karyawan pencatatan. Ini adalah misalnya rekapitulasi pencatatan waktu yang masuk di sistem. Ini data karyawannya. Kemudian verify data penggajian, status berjalan. Kalau data valid, maka data penggajiannya valid. Ini bagian di FD tadi ya, yang sudah kita singgung, gaji bersih, potongan. Nah, ini berarti kan, aku tadi kalau di FD berarti menunjukkan alur data bergerak. Nah, gaji bersih dan potongan, kalkulasi pembayaran, kemudian cek pembayaran. Nah, ini masuk di data penggajian yang valid. Kalau sudah valid, maka diupdate lagi, hitung gaji bersih, masuk ke data pembayaran gaji karyawan. Jadi flowchart analisis dokumen dan distribusi formulir ini adalah satu flowchart analisis mengidentifikasi semua proses signifikan dalam aplikasi, menekankan proses pemrosesan tugas yang diterapkan dalam pengendalian. Dalam flowchart analisis, aliran pemrosesan digambarkan dengan simbol yang terhubung dengan garis aliran. Satu flowchart dokumen memiliki format yang sama dengan flowchart analisis, tapi fungsi proses tiap entitas yang ditujukan dalam gambar agak kurang detail. Satu-satunya simbol yang digunakan dalam flowchart dokumen adalah simbol dokumen. Gambar distribusi formulir mengilustrasikan distribusi beberapa kopi formulir pada organisasi. Jadi Carbonize tadi ya, makanya ada salinan-salinan sehingga dokumen manualnya menunjukkan angka 1, 2, 3 dalam bentuk rekap dokumen manual. Penekanannya pada siapa yang memperoleh satu formulir daripada bagaimana formulir tersebut diproses. Nah, berikutnya adalah flowchart analisis atau analytic flowchart. Ini misalnya di bagian purchasing supplier. Di flowchart ini ada dua bagian. Yang pertama bagian approve vendor list, kemudian select vendor, ya kan? Ini adalah dokumen. Kemudian di sini diproses. Nah, kalau sudah maka diproses lagi untuk prepare quotation. Ini proses by system dan ini request for quotation. Ini berarti dokumen manual. Kemudian sampai ke bagian supplier. Nah, kemudian dari purchasing ke supplier tadi quotation kan yang dari supplier masuk ke purchasing-nya. Ini yang dua arah tadi ya. Yang reverse alirannya berlawanan, kemudian di select, kemudian ini masih proses juga prepare purchase order. Nah, purchase ordernya disetujui dari quotation tadi, balik lagi ke supplier. Kemudian bagian controller, ini misalnya di bagian manufacturing ya, account payable ada di bagian utang, purchasing agent. Nah, ini purchase acquisition ya. Mulai dari stores, dari toko, dia kan ada dua salinan. Dua salinan ini masuk ke bagian purchasing, kemudian salinan kedua ke bagian utang. Nah, kemudian di bagian purchase order, nah purchase order ini dia punya beberapa salinan, ya kan? Ada 5 salinan. Salinan yang pertama, ini purchase order masuk ke bagian store juga. Kemudian yang kedua, ini salinan di bagian store juga, toko ya. Keluar masuk barang dia kan harus punya salinan untuk nanti dibuktikan juga ke bagian kasir. Tapi ini prosedurnya tidak baku ya, artinya setiap perusahaan punya mekanisme sendiri. Kemudian yang ketiga purchase order di bagian receiving penerimaan.
Eh, Berikutnya adalah di bagian store biasanya untuk ngeluarin izin mengeluarkan barang ke bagian pengiriman sebagai ini terlalu apa ya, ada fungsi-fungsi yang harusnya dipecah lagi sebenarnya. Nah, kemudian ke bagian account payable sebagai bukti adanya utang. Jadi ini berarti dalam dalam porsi kasus ini kasus pesanan utang ya, account payable. Kemudian ada aturan penyisipan. Setiap simbol proses harus disisipkan antara simbol input dan simbol output. Aliran input masuk ke sebuah simbol proses dan aliran output keluar dari simbol proses. Nah, ini yang penyisipan tadi disisipkan ke setiap bagian yang memang diperlukan. Berikutnya, sebentar saya lihat. Saya skip dulu ya. Saya cas dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan flowchart dengan DFD. Nah, flowchart ini fokus pada proses, ya kan? Yaitu bagaimana proses tersebut berjalan, sedangkan DFD ini fokus pada data. Jadi bagaimana data tadi bergerak. Tadi kan dari contoh-contoh ya. Misalnya kita ambil studi kasus sistem login mahasiswa ini supaya lebih mudah memahami. Nah, pada saat flowchart ini menunjukkan urutan langkah-langkah atau proses yang terjadi dalam sistem mulai dari start, kemudian input username dan password, ya kan? Nah, kemudian validasi login ini kan prosesnya password apakah benar ini adalah keputusan eksekusinya apakah benar atau tidak. Nah, kalau iya, maka lanjut ke tampilkan dashboard. Nah, sudah selesai. Tapi kalau tidak, maka tampilkan pesan error balik lagi. Input username atau password ulang, ya kan? Nah, flowchart ini menjawab pertanyaan bagaimana proses tersebut berjalan. Nah, sedangkan pada DFD ini menunjukkan aliran data yang masuk, diproses, disimpan, dan menghasilkan data. Nah, masih dalam kasus yang sama ya, sistem login mahasiswa, supaya kita bisa mengcompare eh, alur dari flowchart dan DFD. Mahasiswa sebagai pengguna, ya kan, ini untuk validasi login, diagram 1.0. Nah, mahasiswa sebagai pengguna akan masuk ke sistem, ini data login yaitu username dan passwordnya. Kemudian dari sistem itu akan diambil ke database user. Nah, status login jika berhasil atau gagal itu akan dikirim feedbacknya kepada si user tadi, ya kan? Apakah muncul di dashboardnya. Jadi DFD ini akan menjawab pertanyaan bagaimana data bergerak dalam sistem. Nah, perbandingannya adalah fokus dari flowchart ini pada proses atau langkah, sedangkan DFD itu pada aliran data. Elemen utama dalam flowchart ini adalah proses, decision, input, output, dan flow line. Sedangkan DFD itu adalah entitas, proses, data flow, dan data store. Ada decision atau pencabangan ketika ada keputusan ya, misalnya apakah maksudnya benar. Nah, kalau di FD tidak ada pencabangan. Nah, tujuannya adalah pada flowchart menggambarkan urutan aktivitas sistem, sedangkan di FD menggambarkan perpindahan data dalam sistem.
Cocok digunakan untuk merancang logika program atau alur kerja pada flowchart, sedangkan DFD untuk analisis kebutuhan sistem atau aliran data. Jadi kalau kita sederhanakan, flowchart ini berarti usernya memasukkan username dan password, pada DFD user mengirim data login. Nah, kemudian sistem memvalidasi login, kalau pada DFD sistem menerima data login. Jika benar masuk dashboard, sedangkan pada DFD sistem mengambil data user dari database. Nah, jika salah tampil error pada flowchart, tapi kalau DFD sistem mengirim status login ke user. Jadi dia login nggak bisa masuk ya. Nah, berikutnya adalah perbedaan diagram arus data dan bagian alir. Yang pertama, diagram arus data menekankan pada aliran data atau logical view. Bagian alir atau flowchart menekankan pada aliran dokumen atau physical view atau pencatatan transaksi. Sedangkan flowchart digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada. Bagian arus data digunakan untuk mendesain sistem baru. Bagian arus data hanya menggunakan 4 simbol saja, sedangkan flowchart menggunakan lebih banyak simbol. Dan perbedaan yang keempat adalah flowchart menunjukkan urutan proses dokumen yang terlibat, pihak yang terkait, dan aliran data. Bagian arus hanya menggambarkan aliran datanya saja. Nah, berikutnya adalah teknik naratif. Teknik naratif sangat berguna dalam tahap penemuan fakta dari analis sistem karena membantu memahami proses, kebutuhan, permasalahan, dan harapan pengguna secara mendalam. Inilah yang sering jadi domain pekerjaannya dari TW ya, technical writer. Apa contoh dari teknik naratif? Yang pertama, kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Digunakan untuk menggali informasi dari pengguna secara langsung. Kuesioner terbuka, misalnya pertanyaan terbuka yang memberi ruang jawaban bebas. Contohnya, apa kendala utama yang sering Anda alami dalam proses pembayaran SPP? Nah, jadi bebas, jawabannya bisa macam-macam. Nah, kalau kuesioner tertutup, ini adalah pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan, seperti pilihan ganda. Jadi jawabannya sudah ada atau multiple choice, ya kan? Apakah sistem pembayaran SPP saat ini sudah mudah digunakan? Ya, tidak atau netral. Seperti itu. Kemudian review dokumen, mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang sudah ada untuk memahami sistem berjalan. Contoh adalah dokumen yang direview. Formulir pendaftaran mahasiswa, laporan pembayaran SPP, bukti transfer atau kwitansi, SOP atau prosedur yang berlaku, dan dokumen kebijakan kampus. Inti dari teknik naratif adalah mendapatkan informasi langsung dari pengguna, yaitu manusia dan dokumen yang ada, sehingga analisis sistem lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya. Analisis pemanfaatan sumber daya. Nah, dalam pemanfaatan analisis sumber daya ini, kita ambil contoh, misalnya ketika seorang analis diminta merancang apa ya, analis programmer misalnya. Contoh dalam proyek, programmer ini ada 2 orang. Dia punya deadline 1 bulan. Estimasi coding 100 jam. Nah, maka dia harus mampu dapat memahami, eh, melewati setiap simulasi tersebut. Bayangkan, 100 jam. Dia punya waktu, tadi deadline-nya ya, 1 bulan, 100 jam. Analisis pemanfaatan sumber daya selalu dipertimbangkan oleh pengembang sistem dan implementasi sistem. Ini merupakan pengukuran hasil kinerja yang meliputi berbagai teknik yang digunakan dalam model pengukuran atau estimasi klerikal atau aktivitas lain dalam lingkup produksi. Pengukuran pekerjaan melibatkan 4 langkah
dasar. Yang pertama adalah identifikasi tugas, menentukan apa saja pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan, misalnya tugas mencatat pembayaran, memverifikasi bukti, dan membuat laporan. Kemudian memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiap tugas tersebut. Contoh, memverifikasi bukti pembayaran kurang lebih 5 menit per transaksi. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Membandingkan waktu yang dibutuhkan dengan waktu kerja atau kapasitas yang tersedia. Contoh, staf keuangan tersedia 8 jam per hari atau 480 menit. Nah, yang keempat adalah menganalisis hasil yang didasarkan pada data. Mengevaluasi apakah waktu dan sumber daya sudah efisien dan memberi rekomendasi perbaikan. Contoh, jika beban kerja terlalu tinggi, tambahkan staf atau otomasi proses. Kalau kita lihat contoh penerapan, misalnya di kasus sistem pembayaran SPP online. Tadi kan ada 4 langkah dasar. Nah, langkah yang pertama identifikasi tugas. Menerima data pembayaran dari mahasiswa, verifikasi bukti pembayaran, mencatat pembayaran ke sistem, membuat laporan pembayaran. Langkah kedua memperkirakan waktu. Menerima data pembayaran estimasi 2 menit. Verifikasi bukti pembayaran 5 menit cukup. Mencatat pembayaran ke sistem 3 menit. Membuat laporan 10 menit. Total waktu per transaksi adalah 20 menit. Kemudian langkah yang ketiga menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Waktu kerja tersedia per hari 8 jam atau 480 menit. Jika rata-rata transaksi per hari sama dengan 20 transaksi, maka waktu yang dibutuhkan adalah 20 dikali 20 menit, jadi 400 menit. Masih dalam kapasitas 480 menit berarti, ya kan? Nah, ini dalam penjadwalan proyek penting ya untuk analisis pemanfaatan sumber daya, sehingga kita bisa mengukur apakah sumber daya tersebut sudah dikelola dengan sangat efisien dan efektif. Kemudian langkah yang keempat menganalisis hasil berdasarkan data. Masih ada sisa waktu 80 menit. Tadi kan 480 dikurang 400 ya. Maka prosesnya sudah cukup efisien. Maka rekomendasi berikutnya adalah bisa otomatisasi verifikasi bukti dengan validasi sistem untuk menghemat waktu. Jadi intinya analisis pemanfaatan sumber daya membantu memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai kapasitas, sehingga sistem dapat berjalan secara optimal. Berikutnya adalah teknik analisis keputusan. Dalam pengembangan sistem, seringkali sistem harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, apakah pembayarannya valid, apakah stok barang masih tersedia, apakah user boleh login. Nah, untuk membantu pengambilan keputusan tersebut digunakanlah teknik analisis keputusan. Teknik utama yang digunakan dalam pengambilan sistem adalah yang pertama branching dan decision table. Branching adalah pencabangan keputusan dalam sistem. Artinya sistem akan memilih jalur tertentu berdasarkan kondisi yang terjadi. Suatu branching table terdiri dari satu pernyataan dari keputusan yang diikuti pada akhir baris dari setiap akibat yang terjadi dan jalur yang akan diambil pada tiap kondisi. Contoh mudahnya pada sistem login yang tadi ya. Jika username dan passwordnya benar, maka masuk ke dashboard. Tapi kalau salah, maka tampillah pesan error. Ini disebut branching karena ada pencambangan keputusan. Kalau tadi digambarkan dalam proses decision itu seperti eh, apa ya namanya eh, apa ya namanya saya kok jadi lupa. Persegi empat yang terbalik seperti jajaran genjang ya. Itu kan model simbol untuk keputusan apakah ia dilanjut, jika tidak maka dieksekusi balik gitu kan. Nah,
Berikutnya adalah decision table. Selain branching, ada juga decision table atau tabel keputusan yang digunakan untuk menyusun berbagai kondisi dan tindakan secara lebih terstruktur. Decision table ini adalah tabel yang menyajikan pilihan-pilihan tindakan dalam kondisi tertentu dan potensi terjadinya tindakan tersebut menurut beberapa kemungkinan kondisi. Pembuatan decision table biasanya diawali dengan membuat cabang atau branching. Kalau ada aksi apa? Gitu kan? Analogi sederhananya, kalau branching seperti memilih jalan bercabang, maka decision table seperti daftar aturan keputusan. Jadi, decision table itu sangat membantu jika kondisi keputusannya sudah mulai banyak dan kompleks. Jadi, kalau masih sederhana kan di branching saja. Kalau iya, bagi lanjut, kalau tidak, balik lagi gitu kan. Tapi kalau di decision table, ketika kondisi keputusan tersebut sudah mulai kompleks. Nah, berikutnya adalah contoh decision table untuk pemrosesan distribusi tenaga kerja. Nah, di sini ada misalnya ada tenaga kerja 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada regular hours, overtime hours, shift bonus, regular dollar, overtime dollar, shift dollar, error no shift or overtime. Jadi kalau di slide ini menunjukkan contoh penggunaan decision table dalam pengaturan tenaga kerja. Terdapat kondisi dan tindakan yang dilakukan. Nah, simbol Y di sini artinya adalah kondisi yang terpenuhi. Sedangkan strip ini adalah kondisi tidak ada dan X ini adalah tindakan dilakukan. Misalnya, pada kondisi tertentu, pegawainya bekerja lembur, dia mendapatkan shift bonus, maka sistemnya akan menghitung overtime. Jadi, decision table ini membantu perusahaan menentukan tindakan berdasarkan kondisi kerja yang berbeda dari pegawai 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita ambil contoh dalam dunia nyata, misalnya di dalam sistem absensi pegawai. Jika terlambat kurang dari 15 menit, maka dia masuk kategori masih hadir walaupun terlambat. Jika terlambatnya lebih dari 30 menit, maka dianggap telat. Nah, jika tidak hadir, maka apa? Jadi, semua aturan ini bisa dibuat dalam decision table. Decision table membantu sistem mengambil keputusan secara konsisten. Kan? Jadi, tidak ada yang, oh, ditoleransi atau sebagainya. Sudah baku ya. Contoh lain dalam tabel keputusan, ini dalam bentuk umum untuk tabel keputusan. Decision table ini menjelaskan struktur yang terdiri dari kondisi, aturan kondisi, tindakan, dan aturan tindakan. Kondisi adalah syarat yang diperiksa sistem. Tindakan adalah apa yang dilakukan oleh sistem. Contohnya misal dalam sistem pembayaran. Kondisi pembayaran valid, maka tindakannya approve. Tapi kalau kondisi pembayarannya gagal, maka tindakannya adalah reject. Sistem akan membaca kondisi terlebih dahulu, kemudian menentukan tindakan yang sesuai. Nah, decision table ini akan membantu analis melihat seluruh kemungkinan kondisi tanpa ada yang terlewat. Nah, bisa dibayangkan kalau ATM saldo kita tidak cukup, tindakan sistem apa? Tindakan sistem apa kira-kira? Tindakan sistem akan memberikan warning, ya kan? Informasi warning. Jadi, decision table membantu analis melihat seluruh kemungkinan kondisi tanpa ada yang terlewat. Nah, berikutnya adalah decision table pemrosesan data. Ini menunjukkan tabel ini ya, tabel decision table pemrosesan data pelanggan. Dalam sistem informasi, data yang masuk harus dicek terlebih dahulu sebelum proses. Sistem memeriksa apakah customer-nya ada,
apakah stoknya tersedia, apakah pesanannya valid. Nah, jika kondisinya terpenuhi, maka pesanannya diproses. Stoknya akan dikurangi dan transaksi kemudian dicatat. Tapi jika tidak terpenuhi, maka pesanan ditolak atau sistem meminta perbaikan data. Nah, yang paling mudah di kehidupan sehari-hari, misalnya sistem pemesanan tiket. Jika kursinya tersedia, pembayarannya berhasil, apa yang terjadi? Tiket dikirimkan, tapi kalau salah satunya gagal, maka transaksinya dibatalkan. Jadi, decision table ini memuat aturan sistem menjadi lebih jelas dan tidak membingungkan programmer. Nah, berikutnya adalah keuntungan dan kelemahan decision table. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kelemahan, termasuk decision table. Nah, dari sisi keuntungan, yang pertama, tindakan dilakukan menghasilkan seluruh tujuan atau target, ya kan? Nah, tujuannya apa? Memudahkan pengambil keputusan dalam memilih alternatif terbaik. Yang nampak di sini keuntungannya apa? Yang pertama, semua kondisinya terlihat jelas, ya kan? Decision table membantu melihat seluruh kemungkinan kondisi dan tindakan. Kemudian yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan karena aturannya sudah tersusun rapi. Dan yang ketiga adalah mengurangi kesalahan logika, sehingga programmer lebih mudah memahami aturan di sistem. Contoh nyata, misalnya dalam sistem pembayaran online. Decision table membantu memastikan pembayaran valid diproses dan pembayaran gagal ditolak. Sedangkan kelemahan yang dimiliki dari decision table ini adalah tidak memberikan semua kegiatan dalam sebuah program. Sulit ya jika kondisinya terlalu banyak. Jika aturan terlalu kompleks, tabel menjadi besar dan sulit dibaca. Yang kedua, tidak menunjukkan urutan proses. Decision table fokus pada keputusan, bukan langkah proses. Nah, kalau kita hubungkan dengan flowchart, karena itu biasanya flowchart digunakan untuk alur proses, maka decision table digunakan untuk aluran aturan keputusan. Jadi, decision table ini sangat berguna untuk membantu sistem mengambil keputusan secara konsisten dan terstruktur. Nah, menurut kalian apa yang terjadi jika sebuah sistem tidak memiliki aturan keputusan yang jelas? Nah, kalian pasti bisa jawab macam-macam ya. Keputusannya tidak konsisten. Terus apa? Sulit identifikasi semua kondisi, risiko kesalahan data lebih besar, prosesnya menjadi tidak efisien, datanya salah proses, sistemnya membingungkan, banyak error. Ketika keputusannya tidak konsisten, artinya sistem memberikan hasil berbeda untuk kondisi yang sebenarnya sama. Contoh, pembayaran telat 1 hari masih diterima. Besok pembayarannya telat 1 hari ditolak. Padahal kondisinya tak sama. Tapi keputusan sistem berbeda. Ini membuat user bingung dan sistem dianggap tidak adil. Nah, kalau datanya salah, data proses tidak sesuai. Misalnya, mahasiswa sudah bayar SPP, tapi sistem masih menampilkan belum bayar. Atau stok barang sudah habis, tapi sistem masih menerima pesanan. Nah, ini terjadi karena aturan proses data tidak jelas. Sistem membingungkan. Alur dan keputusan sistem tidak jelas bagi pengguna. Misal, user gagal login, tapi sistem tidak memberi informasi apakah passwordnya salah, apakah akunnya diblokir, atau jaringan yang bermasalah. Ini kan nanti usernya jadi bingung, harus melakukan apa. Atau banyak error. Sistem sering mengalami kesalahan karena logika keputusan yang tidak jelas. Datanya double, transaksi gagal, laporan salah, atau aplikasi sering crash. Biasanya terjadi karena aturan sistem tidak didokumentasikan dengan baik. Sehingga karena dalam pengembangan sistem diperlukan aturan keputusan yang jelas, misalnya menggunakan decision table ini agar apa? Konsisten,
mudah dipahami, dan mengurangi kesalahan. Itulah mengapa dalam pengembangan sistem aturan keputusan harus didokumentasikan dengan baik menggunakan decision table. Berikutnya adalah Project Management Tools. Dalam pengembangan sistem, pekerjaan tidak bisa dilakukan secara acak. Harus ada pembagian tugas, jadwal kerja, target waktu, dan pengawasan proyek. Bagian manajemen proyek ini membantu tim merencanakan, mengatur, dan mengontrol pekerjaan agar proyek dapat selesai tepat waktu, sesuai target, dan sesuai kualitasnya. Tujuan utama dari bagian manajemen proyek ini akan digunakan untuk membantu tim melihat apa saja pekerjaan yang harus dilakukan, siapa yang mengerjakan, dan kapan pekerjaan harus selesai. Misalnya, kampus ingin buat sistem pembayaran SPP online. Proyek tersebut tidak bisa langsung di-coding begitu saja kan? Harus ada tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, coding, testing, dan implementasi. Nah, tools modern yang sering digunakan ini ada Trello, Jira, dan Notion. Mungkin ada beberapa yang sudah bekerja di perusahaan yang menggunakan tools ini ya. Trello untuk mengatur tugas menggunakan kartu, Jira itu digunakan perusahaan software untuk tracking proyek, dan Notion untuk dokumentasi dan manajemen proyek. Tanpa manajemen proyek, pekerjaan bisa kacau, deadline bisa molor, dan tanggung jawab bisa tidak jelas. Nah, contoh dalam membangun sistem absensi dengan QR code. Misalnya, yang pertama tadi tahapannya analisis kebutuhan, desain sistem, dia buat coding, testing, dan implementasi. Masuk di tahap SDLC. Nah, berikutnya adalah contoh daftar kegiatan proyek. Dari tabel ini terlihat daftar aktivitas dalam sebuah proyek pengembangan sistem. Dalam proyek sistem informasi, pekerjaan besar harus dipecah menjadi tugas-tugas kecil. Contoh dalam aktivitas, misalnya terlihat di sini, misalnya proyek membuat sistem perpustakaan digital. Aktivitasnya adalah kegiatannya mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, desain database, pengembangan atau coding, unit testing, integrasi testing, perbaikan atau bug fixing, user acceptance test, pelatihan pengguna, implementasi. Nah, masuk dalam deskripsi berbagi aktivitas, wawancara user, desain database, membuat tampilan, coding, testing, training user, sampai di pengujian, memperbaiki error, pengujian oleh pengguna, training penggunaan sistem, dan deploy sistem ke siapa yang produksi. Jadi terbagi dalam durasinya per hari, mulai kapan, selesai kapan, PIC-nya juga siapa, jelas, penanggung jawabnya siapa. Tabel-tabel ini kan berisi nama kegiatan, durasi, waktu. Nah, daftar kegiatan proyek ini akan membantu tim mengetahui siapa mengerjakan apa, kapan tugasnya dimulai, dan kapan target tersebut selesai. Bahkan tugas kelompok mahasiswa juga menggunakan konsep project management. Misalnya, anggota satu membuat PPT-nya, anggota dua mencari materi, anggota tiga itu presentasi. Kalau dibagi tugas, maka tidak tumpang tindih ya. Semakin besar proyek, semakin penting perencanaan aktivitas. Apa yang terjadi jika proyek tidak memiliki jadwal kerja? Bisa memicu keterlambatan, pekerjaan menumpuk, dan tidak jelas tanggung jawab siapa ketika ada kendala, saling lempar-melempar. Nah, kalau ada apa daftar kegiatan aktivitas seperti ini, ketika ada kendala di misalnya di layer ke-6 misalnya, dia bisa eskalasi ke layer ketiga atau di atasnya lagi. Atau yang di atasnya langsung misalnya layer ke-6 maka langsung ke
layer di atasnya. Nah, PIC-nya juga bisa dilihat, PIC di atasnya siapa, tanggung jawabnya siapa. Jadi, manfaat daftar kegiatan ini adalah tugas menjadi jelas, waktu jelas, tanggung jawab juga jelas, proyek akan lebih terkontrol. Nah, berikutnya adalah Gantt chart. Gantt chart dalam proyek pengembangan sistem. Untuk mengatur jadwal proyek biasanya digunakan Gantt chart. Apa sih itu Gantt chart? Adalah diagram jadwal proyek yang menunjukkan daftar pekerjaan, durasi pekerjaan, dan waktu pelaksanaan. Nah, ini ya, lewat. Nah, dalam Gantt chart ini terlihat ada kegiatannya masih yang tadi, ya kan? Nah, tapi dia dibuat dalam bar-bar. Misalnya per minggu ada minggu 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap proses digambarkan dalam bar. Bagian atas itu adalah skala waktu, batang warna ini adalah durasi kegiatannya, panah penghubung menunjukkan ketergantungan antar kegiatan. Dengan Gantt chart, project manager bisa melihat pekerjaan mana yang sudah selesai, pekerjaan mana yang masih terlambat, dan apakah proyek bisa sesuai jadwal. Gantt chart juga akan bermanfaat bagi kalau di project itu ada PM ya, dia sebagai pengontrol dari aktivitas project. Semakin panjang bloknya, maka semakin lama waktu pengerjaannya. Nah, makanya tadi terlihat durasinya beda-beda ya, ada yang 3 hari, 5 hari, 10 hari, 4 hari. Jadi beberapa pekerjaan bisa berjalan bersamaan, tapi ada juga pekerjaan yang harus menunggu pekerjaan sebelumnya selesai. Nah, terlihat nih, mana yang bisa paralel, mana yang harus nunggu pekerjaan sebelumnya selesai baru bisa dilakukan. Nah, contoh misalnya testing bisa dilakukan jika codingnya tidak bisa dilakukan jika coding belum selesai, ya kan? Kegiatan yang tidak boleh mulai sebelum kegiatan sebelumnya disebut dependensi ya. Nah, Gantt chart ini membantu memantau keterlambatan, progres, dan beban kerja tim. Jadi ada yang harus selesai, ada yang bisa paralel, ya kan? Yang bersamaan ini berarti bisa paralel. Nah, sebelum masuk ke sesi akhir, kita masuk ke sesi penguatan ya. Project management bukan hanya tentang coding, tapi juga tentang komunikasi tim, saling bertukar informasi, koordinasi, dan berbagi ide agar proyek berjalan lancar. Yang kedua adalah tentang pengaturan waktu, menentukan jadwal deadline, dan memantau setiap tahapan agar selesai tepat waktu. Nah, komunikasi tim, contohnya apa? Rapat rutin tim untuk membahas progres, dan pengaturan waktu untuk menyusun jadwal dengan Gantt chart. Dan yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya, mengatur orang, alat, biaya, dan teknologi secara efisien, contohnya membagi tugas sesuai dengan keahlian dari anggota tim tersebut. Jadi, target utama project management adalah proyek selesai tepat waktu, sesuai kualitas, dan memberikan manfaat bagi pengguna. Supaya lebih menarik, sebenarnya kalau di kelas kita bisa tanyakan langsung ya, menurut kalian bagian mana yang biasanya paling lama dalam membuat aplikasi? Mungkin jawabannya bisa variasi, ada yang codingnya, ada yang testingnya, atau ada yang revisi. Nah, masih ada lagi kah? Nah, jelaskan. Kalau bagian coding seperti apa, testing, atau revisi. Nah, itulah mengapa estimasi waktu sangat penting. Jadi, dengan estimasi waktu yang baik, kita bisa meminimalkan keterlambatan, mengelola risiko, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Kita sampai pada sesi penutup.
Tujuan dari eh, dokumentasi sistem adalah agar sistem mudah dipahami, mudah dikembangkan, dan mudah dikontrol. Karena dalam dunia sistem informasi, sistem yang baik bukan hanya yang bisa berjalan, tapi juga yang bisa dipahami dan dikembangkan. Demikian sesi kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Karena tadi kita awali doa, maka kita tutup dengan doa sesuai keyakinan masing-masing. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah. Selamat pagi, sampai berjumpa di sesi berikutnya. Sehat selalu dan semakin berkah dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.